Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang studi kasus sengketa pajak PPH dan PPN Pertamina. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pajak dengan dosen pengampu Ibu Kristianti Rahman SEMAK CPTT pada tanggal 28 April 2025. Sebelum memasuki materi, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ami Hamidah dari D3 Akuntansi dengan NIM 241016. Dan perkenalkan teman-teman saya, pertama ada Siti Asihatun dari S1 Akuntansi, kedua ada Titi Martiati dari D3 Akuntansi, ketiga ada Naila Nurtika dari D3 Akuntansi, keempat ada Fajri Nur Hidayat dari D3 Akuntansi, kelima ada Suwandi dari D3 Akuntansi, dan yang keenam ada Mecha Nur Karimah dari D3 Akuntansi. Kami adalah mahasiswa semester 2 dari STIE Muhammadiyah Cilacap. Materi pertama, definisi pajak. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang utama, digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, dan gaji pegawai negeri. Jenis-jenis pajak: 1. Pajak penghasilan atau PPH, 2. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, 4. Pajak pertambahan nilai atau PPN, 5. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Regulasi perpajakan perusahaan migas di Indonesia. 1. Pasal 31 Undang-Undang Migas menyatakan bahwa perlakuan perpajakan di sektor hulu migas harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017. Peraturan pemerintah ini mengatur perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross profit. Kewajiban pajak. Perusahaan migas diwajibkan untuk memenuhi ketentuan pajak yang berlaku. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Aturan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Ini menjadi dasar hukum utama pengenaan PPN di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut. 2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan PPN termasuk ketentuan khusus untuk sektor tertentu seperti migas. Aturan Pajak Penghasilan dan Badan atau PPH. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang perlakuan perpajakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Prosedur keberatan pajak. Pertama, pengajuan keberatan. Kedua, batas waktu. Ketiga, proses penelaahan. Proses banding di pengadilan pajak. 1. Pengajuan banding. 2. Proses persidangan. 3. Keputusan pengadilan pajak. Kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. 1. Kasasi. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan pajak, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima salinan putusan. 2. Proses kasasi. Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan kasasi berdasarkan hukum yang berlaku. 3. Peninjauan kembali. Dalam hal ini, terdapat bukti baru yang tidak dapat diajukan sebelumnya. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Latar belakang kasus sengketa PPN retensi. Sebelum bertransformasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 2003, Pertamina menjalankan fungsi ganda sebagai regulator dan operator di sektor minyak dan gas bumi Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Pertamina menerima fee atau retensi sebagai imbalan atas layanan tertentu. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menganggap bahwa fee ini seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai. Posisi Direktorat Jenderal Pajak dan Pertamina. 1. Posisi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP berpendapat bahwa fee atau retensi yang diterima oleh Pertamina merupakan objek PPN. 2. Posisi Pertamina, yaitu Pertamina berargumen bahwa fee tersebut diterima dalam kapasitasnya sebagai regulator, bukan sebagai entitas komersial. Proses sengketa. 1. Keberatan dan banding. 2. Putusan pengadilan pajak. 3. Kasasi ke Mahkamah Agung. Dampak dan implikasi. Ini menegaskan putusan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh entitas pemerintah atau BUMN dalam kapasitasnya sebagai regulator tidak dikenakan PPN. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi BUMN lain yang memiliki fungsi serupa. Kasus sengketa PPH oleh Badan tahun 2003 sampai 2005. Latar belakang. Pada periode 2003 sampai 2005, terjadi perbedaan perhitungan pajak penghasilan atau PPH badan antara DJP dan Pertamina. DJP mengklaim bahwa Pertamina memiliki kekurangan pembayaran PPH badan, sementara Pertamina mengklaim telah melakukan kelebihan pembayaran pajak. Posisi DJP mengeluarkan ketetapan pajak yang menyatakan bahwa Pertamina memiliki kekurangan pembayaran PPH badan. Sementara posisi Pertamina tidak setuju dengan ketetapan DJP dan mengklaim bahwa perusahaannya justru mengalami kelebihan pembayaran pajak. Proses sengketa. 1. Keberatan dan banding. 2. Putusan pengadilan pajak. 3. Kasasi ke Mahkamah Agung. Dampak dan implikasi. Putusan ini menegaskan pentingnya akuransi dalam perhitungan pajak dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, kasus ini menyoroti perlunya komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan otoritas pajak untuk menghindari sengketa serupa di masa mendatang. Penyebab sengketa pajak PPN dan PPH Pertamina. 1. Perbedaan interpretasi regulasi. Salah satu penyebab utama sengketa pajak adalah perbedaan interpretasi atas regulasi perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak. 2. Kompleksitas transaksi dalam sektor minyak gas industri. Minyak dan gas bumi memiliki karakteristik transaksi yang kompleks dan unik. Transaksi lintas batas, kontrak jangka panjang, dan variasi produk migas menambah kerumitan dalam ketentuan objek pajak. 3. Ketidaksepahaman dalam perhitungan. Metode atau asumsi dalam perhitungan pajak dapat menyebabkan ketidaksepahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak. Evaluasi penyelesaian sengketa. 1. Proses hukum yang panjang dan kompleks. Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia seringkali memerlukan waktu yang lama dan melibatkan proses hukum yang kompleks. 2. Putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung sebagai faktor penentu. Dalam penyelesaiannya sengketa pajak, putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung menjadi faktor penentu. Dampak terhadap Pertamina dan pemerintah. 1. Dampak bagi Pertamina, risiko keuangan dan ketidakpastian bisnis. 2. Dampak bagi pemerintah, potensi kehilangan pajak, citra dan otoritas pajak. Kita pada saat ini telah sampai pada materi terakhir, yaitu kesimpulan. Sengketa PPH badan terjadi akibat perbedaan metode perhitungan pajak, di mana DJP mengklaim terdapat kekurangan pembayaran pajak, sementara Pertamina mengklaim mengalami kelebihan bayar pajak yang signifikan.
proses penyelesaian mulai dari tahap keberatan di DJP, banding di pengadilan pajak, hingga kasasi di Mahkamah Agung. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.